Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, terutama yang di kelas 7A sampai 7F ya. Semoga kita pada pagi hari ini diberi Allah kesehatan keselamatan. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Jangan lupa protokol kesehatannya, jangan terlalu banyak di jalan karena virus ini sangat mudah menyebar. Untuk itu, mari bersama-sama kita selalu menjaga jarak, menjaga agar peduli orang lain itu tidak tertular. Baik, mungkin kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada pelajaran prakarya. Nah, di sini kemarin saya sudah memberikan beberapa layout ya untuk kerajinan serat, yaitu pengertian serat alamnya, jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, di sini kita kalau di buku ya, anak-anak buka itu halaman 6 sampai 11 ya. Kita bisa lihat di buku masing-masing ya. Nah, di sini jenis karakteristik bahan serat itu sendiri ialah di mana tujuan pembelajaran kita yang terutama memahami jenis dan karakteristik bahan serat alam. Bagaimana kita memahami di lingkungan sekitar kita bisa mengelolanya dengan baik, kita bisa melihat dan kita bisa olah bahan-bahan tersebut dengan bahan-bahan yang berada di lingkungan kita. Terutama kita harus bisa menilai atau kita bisa memanfaatkan bahan-bahan terutama waste atau bahan-bahan yang sudah tidak terpakai ya. Tapi kita harus tahu karakteristik apakah dia serat alam ataukah dia serat hewan ya. Nah, di sini ada jenis serat. Yang pertama itu ada tiga jenis serat. Yang pertama itu ada serat dari tumbuhan ya. Yang kedua ada serat dari hewan. Yang ketiga ada serat dari bahan mineral. Serat dari tumbuhan hewan nanti satu persatu akan Bapak uraikan. Nah, yang pertama tadi ada serat dari tumbuhan. Apa sih serat dari tumbuhan tersebut yang ada di lingkungan kita yang selama ini kita lihat? Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, karakteristiknya kuat ya. Terus tahan lama, ada bentuknya tetap, tidak elastis ya. Terus ada pembukaan, yaitu sifatnya halus, bertekstur sesuai persyaratan produk. Ya. Setelah itu klasifikasi serat tumbuhan, di mana ada 4 ya. Ada serat dari biji, ada serat dari batang, yang ketiga serat dari daun, dan yang keempat serat dari buah. Nah, serat dari biji sendiri itu kita lihat ada 2 ya, serat dari biji kapas dan serat biji dari kapuk ya. Nah, kapas itu selama ini dipakai untuk kalau awal tahun 70-an itu biasanya dipakai untuk kasur maupun bantal. Namun sekarang kemajuan zaman kurang diminati ya. Orang kebanyakan memakai sifatnya yang dakron ya, bukan serat. Dan serat biji kapas ini biasanya dipakai untuk produk lebih modern, di produk untuk kecantikan ya. Terus ada serat biji kapuk ya, serat biji kapuk. Nah, yang kedua ada serat batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Nah, contoh serat batang tersebut ada 4 ya gambar di sini. Yang pertama ada serat batang anggrek, yang kedua ada serat batang melinjo, ada serat batang mahkota dewa, ada serat batang pohon beringin ya. Ada 4 ya, ingat ya. Nanti suatu saat saya akan mengadakan kuis ataupun ulangan harian pada anak-anakku sekalian. Tolong tetap belajar ya, tetap di rumah, tetap belajar, jangan terlalu banyak Mobile Legend. Nah, itu ya, jangan terlalu banyak main PUBG. Tolong pelajaran tetap dipelajari. Yang ketiga ada serat daun.
di mana serat daun sendiri itu bisa kita manfaatkan serat tersebut dari daun sebagai bahan baku tekstil ya. Contoh serat dari daun di sini ada 4 yang kita lihat, ada serat daun mendoang ya, itu biasanya dia di rawa-rawa. Nah, untuk tikar ya bisa. Setelah itu ada serat daun nanas, ada serat daun pandan, ada serat daun enceng gondok. Nah, enceng gondok ini bisa dibuat tas ya. Setelah itu tikar ya, bahan-bahan kerajinan-kerajinan yang lain. Ada serat dari buah ya. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam, namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak ya. Yang pertama itu ada serat dari buah. Ayo, apa ini? Serat buah apa? Kita ketahuin. Nah, contoh serat dari buah itu adalah sabutnya ya, kelapa ya, seperti itu ya. Yang selama ini banyak kita lakukan atau kita buat dari untuk kerajinan-kerajinan, yaitu sabut yang memiliki potong-potongan yang panjang ya. Nah, kita lihat lagi yang kedua ada serat dari hewan. Serat dari hewan itu sendiri banyak disukai negara Eropa, terutama sifatnya ya, di mana sifat tersebut bisa menghangatkan, bisa memiliki tekstur yang lembut dan halus. Bagian yang dimanfaatkan adalah bulunya. Apa saja? Mungkin kalian sudah tahu yang selama ini kita lihat atau kita pakai, yaitu biasanya dari domba ataupun ulat sutra, misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi serat dari hewan ya, di mana ada serat dari stapel dan 2 serat dari filamen. Apa sih serat stapel tersebut? Serat dari stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Ya, wool itu biasanya dihasilkan dari binatang domba, binatang yang tadi Bapak bilang ulat sutra ya. Nah, di sini kita lihat ada binatang yang bulunya sangat banyak dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan-bahan baju ataupun jaket ya, yang bisa menghangatkan sesuai dengan karakteristiknya. Staple merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool ya. Ciri-ciri serat wool yang pertama agak kuat, tidak berkilau, keriting, penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Yang kedua ada serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan ya, atau serat kepompong. Nah ya, kepompong ulat sutra. Biasanya ini dibuat kerajinan-kerajinan di pedalaman. Itu seratnya diperlakukan atau diklasifikasikan, setelah itu diolah dengan baik agar menjadi bahan-bahan atau produk yang berkualitas yang dan amat mahal ya. Ciri-ciri serat sutra ya, ini jangan lupa nanti diingat anak-anak ya. Kalau serat sutra ciri-cirinya serat sutra ini nanti akan ada ulangan dari Bapak ya. Berkilau, lembut dan halus, tidak mudah kusut, tahan terhadap sinar matahari, daya serapnya cukup tinggi, selanjutnya tidak mudah berjamur dan mudah terbakar, mudah dihancurkan juga. Nah, mungkin untuk agenda minggu depan kita akan mempelajari pengolahan bahan serat, proses produksi kerajinan bahan serat ya. Untuk yang lain, anak-anak yang belum mengumpul, anak-anakku yang belum absen, tolong diabsen, tolong peduli akan pelajarannya karena kita hanya bisa berkomunikasi lewat bahan ini ya. Kalau ada pun pertanyaan nanti bisa hubungi Bapak langsung, tapi jangan japri ya. Karena banyak sekali WA yang tidak bisa Bapak buka satu persatu. Intinya dari sini kita belajar akan waste ataupun pengolahan. Kita berkreativitas melihat bahan-bahan yang sudah tidak terpakai di rumah kita agar kita produktif. Yang lalu saya bilang apa sih produk tersebut? Produk itu menghasilkan. Setelah kita menghasilkan sesuatu produk ya, kita itu produk itu berguna. Setelah berguna dia bermanfaat ya. Setelah bermanfaat
bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Dan setelah bermanfaat kita bisa mengolahnya atau bisa kita jual agar kita mendapatkan income dari produk yang kita buat ya. Salah satu contoh di era sekarang, digital sekarang, adapun produktif tersebut contohnya dikala kita sedang senjang waktu, kita bisa memanfaatkan waktu tersebut, kita ambil bahan-bahan ya, contohnya misalnya ini tentang pengolahan ya, tentang pengolahan produk. Pengolahan tersebut contohnya ini yang produktif ya, kita tahu Facebook dan Twitter serta yang lain gitu ya, media-media yang lain gitu ya. Kita membuat satu makanan ya, setelah itu kita buat sendiri bahan-bahannya segala macam, terus kita masukkan ke media Facebook dan lain sebagainya, dan kita akan mendapatkan income dari situ. Nah, itu contoh salah satu produktif yang bisa menghasilkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.